ya Ali bin Saleh Al-Hurairi, zawajtuka wa angkahtuka maktubataka ala muti'in Nabi Mutiara An-Nisa Baswedan bin Maher miliun rupiah hala. Kau nikah atas menjahat mahar makhluk. Itulah momen bahagia saat Anies Baswedan menikahkan putrinya yang menggunakan bahasa Arab. Namun, pilihan Anies Baswedan ini kemudian dikomentari tidak sedap. Apa salahnya memang menggunakan bahasa Arab saat menikahkan putrinya? Tak ada. Bahkan, ada yang menyebut lebih bagus menggunakan bahasa Arab. Itu karena ajaran Islam. Tak bisa bahasa Arab, Islam memperbolehkan akad nikah menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh calon suami dan dua saksi. Bahkan, di kalangan masyarakat NU, akad nikah seperti ini sangatlah wajar. Lantas kenapa ketika Anies Baswedan menikahkan putrinya menggunakan bahasa Arab justru dipersoalkan? Malah itu datang dari Ruhut Sitompul, bukan dari ahli agama. Apakah ia mengerti dengan ajaran Islam? Apakah kalau orang Islam Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia untuk menikahkan putrinya? Jangan-jangan bukan hanya karena sentimen politik pada Anies, tapi juga pada Arab dan Islam. Baru aku tahu, yang suka ngaku-ngaku asli Jogja itu bahasanya bahasa Arab. Hahaha. Oh, kau ketahuan. Sip deh, matur nuwun. Sukroniye merdeka, kata Ruhut Sitompul melalui cuitannya. Dari narasi dan diksi yang ditulis oleh Ruhut Sitompul ini menyiratkan, seolah menampakkan ketidaksukaan pada Anies Baswedan. Seolah menyatakan Anies omong kosong, bilang dari Jogja, jika bahasanya Arab. Karena itulah Andi Sinulinga menimpali Ruhut Sitompul. Coba lihat komentar Ruhut Sitompul ini. Sebagai orang yang beragama Kristen, dia harusnya tak bisa komentari tata cara pernikahan agama Islam dengan sinis begitu. Orang Islam berdoa-doa, ijab kabul itu ya pakai bahasa Arab. Sentimen dengan Anies boleh, tapi tendensius dengan Islam ya jangan bos, tulis Andi Sinulinga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian yang juga masih viral. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang ocehan Ruhut Sitompul yang sebenarnya ini sudah beberapa kali. Saya perlu membahas ini karena ini ada unsur-unsur rasisme, yaitu pendiskreditan terhadap etnis tertentu. Terutama yang dimaksud adalah ini adalah adanya kebencian terhadap orang-orang yang berasal dari Arab. Mungkin ocehan itu tidak akan menjadi masalah apabila tidak bersifat rasisme dan juga tidak menyinggung agama tertentu. Tapi disinilah ada dua hal yang cukup menyakitkan. Pertama, tentang rasisme. Jadi sepertinya di rezim ini segala sesuatu yang berbau-bau Arab kok sepertinya dibenci sekali. Ada apa ini? Sementara yang datang dari Cina itu seperti disanjung-sanjung. Semua keburukannya itu ditutupin. Yang kedua, ini berhubungan dengan masalah amalan agama. Mungkin Ruhut tahu apa? Dia kan non-muslim, tapi mempermasalahkan amalan-amalan orang Islam. Di dalam Islam itu ada beberapa amalan yang memang ada yang harus pakai berbahasa Arab. Ada juga yang memang dianjurkan berbahasa Arab. Kalau sholat itu kan wajib berbahasa Arab. Demikian juga di dalam khutbah. Menurut sebagian Imam Syafi'i itu kan ada yang harus berbahasa Arab. Demikian juga dalam ijab qabul. Itu ada keutamaan. Bahkan ada yang menyebutkan ini adalah sesuatu yang harus menggunakan bahasa Arab, bahasa aslinya.
Nah, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini, dia memilih untuk mengambil yang utama. Kenapa di sini jadi dinyinyirin, dipermasalahkan? Nah, ini yang tentu saja kita bertanya-tanya. Sebenarnya di balik di balik semua ini sebenarnya ada apa ini? Apakah ini berkaitan dengan Islamophobia yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk ditumpas? Saya curiga nih, kalau ini berhubungan dengan Islamophobia, mungkin ini ada rentetannya dengan kejadian-kejadian lain. Misalkan adanya tuduhan-tuduhan atau narasi-narasi tentang terorisme, radikal, garis keras, intoleran. Nah, ini sebenarnya narasi-narasi yang diciptakan. Narasi-narasi yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka kepada Islam, bahkan mungkin anti-Islam. Ada juga tuduhan bahwa masjid, pesantren, ini adalah tempat untuk mencetak para teroris. Apa yang dicuitkan oleh Denny Sregar dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga, adanya sinisme terhadap orang-orang yang justru menurut kita ini adalah orang-orang yang taat beragama. Orang yang kafah. Orang yang ingin mengamalkan Al-Quran secara konsekuen. Ingin mengamalkan sunnah Rasul. Tetapi dalam pandangan mereka ini dicap sebagai radikal. Kemudian juga adanya alergi terhadap nama-nama yang berbau Arab. Ini bukan di sini saja, di berbagai tempat ini ada orang yang nggak suka nama-nama yang berbau Arab, sehingga banyak orang yang mencoba mengganti nama itu. Dan yang sangat menyakitkan bagi umat Islam, itu kalau sudah menyangkut kriminalisasi para ulama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjuang membela negara, membela agama, membela bangsa. Termasuk tokoh-tokoh pejuang, para ulama terdahulu, itu kan mereka berjuang untuk negara. Tetapi di rezim ini, orang-orang yang semacam itu justru dituduh dengan macam-macam. Ada yang tuduhannya itu sebagai pemecah belah bangsa, garis keras, radikal, dan lain-lain itu. Ini saya curiga bahwa tuduhan-tuduhan semacam ini dulu kalau di zaman tahun 65 itu gaya-gaya PKI. Ya. Mungkin sekarang ini juga gaya-gaya neokomunisme. Jadi sesuatu yang diperbuat oleh diri mereka sendiri lalu dilemparkan ke orang lain. Ini gaya-gaya neokomunisme seperti itu. Masih banyak tuduhan-tuduhan lain. Ya. Bagaimana bangsa ini akan maju, bagaimana kita ini akan bisa memperbaiki, mempersatukan bangsa ini. Kalau selalu sengaja dibuat pecah belah, dibuat narasi-narasi yang memojokkan kepada umat Islam. Adapun yang mereka lakukan, walaupun sudah sampai tingkat yang sebenarnya sangat menyakitkan umat Islam, mereka aman-aman saja. Tapi kalau di umat Islam ada sedikit saja kesalahan, itu langsung. Ya. Mereka diproses, kalaupun dilaporkan itu langsung. Ya. Mereka ditangani dengan begitu cepatnya oleh aparat hukum, ya. Aparat kepolisian seperti itu. Nah, tolong ini Saudara Ruhut, ya. Janganlah kita menambah runcing permasalahan bangsa kita ini. Seharusnya kita ini selalu saling menghargai, menghormati satu sama lain. Karena kita ini adalah satu bangsa. Ya. Ada perbedaan-perbedaan, wajar saja. Jangan gara-gara pengen menjatuhkan seseorang atau pengen menghalangi seseorang, maka dibuatlah narasi-narasi yang rasis, yang menyakitkan umat Islam. Tolong ini kepada para buzzer juga. Ya.
Jangan hanya karena kalian dipesan oleh pihak-pihak tertentu dengan bayaran-bayaran tertentu, lalu kalian memunculkan narasi-narasi yang menyakitkan umat Islam. Ya. Sampai saat ini umat Islam masih sabar saja, ya, masih diam. Tapi kalau emosi ini dipancing terus, ya, bisa saja itu akan meledak. Ya. Maka kalau sudah meledak, apa yang akan terjadi kita tidak bisa membayangkannya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya. Mudah-mudahan tidak terulang. Gak ada gunanya kalau kita ingin menjatuhkan seseorang dengan membuli, dengan membuat narasi-narasi yang memojokkan. Karena yang terkena bukan dia saja, ya, tetapi juga banyak pihak. Ya. Seperti meme yang dulu ditampilkan oleh Luhut itu kan akhirnya yang terkena juga bukan umat Islam saja, tapi juga rakyat Papua seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita akan berjumpa kembali di topik yang lain. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Ya, makasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.